أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Sufah Media dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat menikmati podcast kami yang akan kami bawakan pada malam hari ini dengan pembicara istimewa yang kita tunggu-tunggu maklumatnya, Ustadz Ja'far Al-Jufri. Masya Allah. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Senang anak ngeliat antum semangat ini. Sesuai judul ya, semangat. Semangat dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Lah tab, ini problematika pada saat ini, bagaimana sih cara menumbuhkan ghiroh, semangat menuntut ilmu, terutama Pak, pemuda-pemuda sekarang itu udah diberi banyak fasilitas kemudahan, cari apapun lewat internet bisa, cari buku dimanapun ada, nggak seperti zaman dulu. Tapi anak muda sekarang mager dalam menuntut ilmu. Gimana ini solusinya dalam Al-Quran? Masalahnya apa dulu kan? Solusi kan harusnya antum menyebutkan masalah dulu. Misalkan gini, misalkan anak muda zaman sekarang tuh suka rebahan simetris, menikmati video game atau apa. Mungkin muda sekarang itu toh menyebutkan dulu beberapa masalah-masalah biar coba nanti kita masalahnya itu. Anak muda baru bangun tidur, HP-nya sudah miring. Sudah miring itu udah wah mojok gini. Ya lali jam, lali apapun. Sing harusnya usia produktif, baca buku, mendengarkan kajian atau maklumat seminar yang lain, tapi malah digunakan untuk HP miring tadi. Game. Gitu. Solusinya gimana Ustaz? Ini masalah nyata yang sering terjadi. Kita komparasikan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Monggo Ustaz, gimana? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jamaah Sufah Media dimanapun berada, luar biasa senang sekali malam hari ini bisa dibersamai sama Ustadz Yusuf, penggantinya Pak Iwan. Kayaknya memang betul-betul layak menggantikan apapun beliau ini. Masya Allah. Judulnya sesuai dengan pembawaannya. Saya bahagia sekali ketemu anak-anak muda yang semangat kayak gini ini, menunjukkan. Jadi dia nggak ngomong pun tentang semangat, kita bisa melihat dari semangat beliau. Masya Allah. Bagaimana sih Al-Quran dalam mendidik anak muda untuk semangat atau peduli terhadap ilmu? Kita coba lihat deh. Dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sesuatu terlebih dahulu, kemudian sesuatu datang berikutnya, maka yang disebut terlebih dahulu itu sesuatu yang diprioritaskan. Betul apa enggak? Betul. Kira-kira antum sepakat enggak sama bagian ini? Okay. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu mana yang lebih dulu dikerjakan? Sholat dulu. Enggak zakat dulu nih? Enggak. Kenapa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Kenapa? Sholat dulu baru zakat. Nanti karena Allah ngurutkannya begitu dalam Al-Quran. Cuman urutan dalam ayat. Sekarang bagaimana jika ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Otomatis ini ayat yang menurut Allah sangat penting. Ayat yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk diprioritaskan. Ayat apa yang pertama kali turun? Iqra. Itu dia Ustaz Yusuf. Jadi Islam ini akidah yang tidak jauh dengan intelektualitas. Jadi ketika kita ingin meyakini banyak hal dalam Islam, kita ingin mengetahui banyak hal dalam Islam, itu mentalitas yang pertama kali harus kita tumbuhkan itu adalah mental membaca, mental intelektual. Jadi orang muslim itu harus semangat baca. Ini adalah pendidikan yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau kita orang muslim mengaku Islam, mengaku iman, tapi enggak terlalu suka baca, itu dipertanyakan akidah kita ya. Dipertanyakan karena ayat yang paling pertama kali turun aja adalah ayat untuk membaca. Artinya membaca di sini nggak harus melulu buku dan lain sebagainya, walaupun tafsiran para ulama tentang Iqra, apa yang kita baca Al-Quran atau sumber-sumber agama yang pokok ya kan, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian secara umum buku, tapi membaca itu kan sesuatu hal yang maknanya umum sekali.
Qiraah dalam bahasa Arab itu bisa juga diartikan memperhatikan, artinya membaca situasi, membaca kondisi dan lain sebagainya. Lah, anak muda kalau dia gagal membaca yang ada di sekitarnya, gagal memahami masalah yang ada di sekitarnya, ya olas hasilnya kayak anak muda yang tadi bangun tidur HP miring ya. Iya. Gara-gara dia gagal Prioritas. memahami realitas yang ada di sekitarnya. Nah, mau tak kasih contoh guys, biar mempermudah. Saya punya cerita yang nggak lucu, tapi sering saya kisahkan cerita nggak lucu ini kepada teman-teman ketika saya memulai sebuah seminar untuk anak-anak muda. Saya ingin menyadarkan kepada mereka anak muda bahwa membaca realitas itu penting. Tahu belum antum ceritanya? Belum. Cerita paling nggak lucu ini. Enggak apa-apa, monggo Nggak diceritakan. Tapi kok jangan ketawa sih loh ya. Oh iya sih ya. Jangan ketawa kamu. Jadi yang saya bawakan nih cerita, nanti silahkan dinilai ini fiksi apa bukan. Jadi tentang seorang dukun yang meramalkan bahwa nanti akan ada meteor besar jatuh ke bumi, yang nanti kalau meteor itu jatuh ke bumi, bumi itu akan berlubang besar dan mengeluarkan seluruh isi airnya. Intinya singkat cerita, prediksinya Mbah Dukun ini bumi bakal tenggelam. Maka dia memerintahkan manusia untuk membuat kapal besar. Nah, setelah kapal itu dibuat, dah jadi, manusia masuk ke kapal itu, hewan dipilih sepasang-sepasang untuk masuk. Ternyata yang terjadi betul ya. Meteor pun datang, bumi pun mulai banjir, air naik, tambah hujan, kan. Nah, ternyata ketika kapal ini mulai ngambang nih, kapalnya oleng. Terus gimana nih? Mbah Dukunnya juga bilang, udah gini, kita adakan ujian. Hanya hewan yang pintar yang boleh tetap berada di kapal ini. Barang-barang udah dikeluarin semua, dibuang ke laut, masih ombang-ambing kan, masih nggak stabil. Akhirnya tadi keputusannya Mbah Dukun, hewan yang pintar saja yang boleh ada di kapal. Lah cara ngeceknya gimana Mbah? Ukuran kepintaran hewan itu seperti apa? Nah ini dia. Mbah Dukun ini memang cerdas. Wis hewan satu persatu suruh stand up komedi. Stand up komedi. Hanya hewan yang paling pinter yang boleh tinggal. Nah indikasinya apa hewan itu pinter? Kalau dia cerita lucu, semua hewan tanpa terkecuali akan ketawa. Kalau ada satu hewan aja nggak ketawa, berarti dia buang ke laut. Ngeri deh? Iya ngeri banget. Ngeri ya. Sekarang hewan apa yang paling besar? Karena dibuangnya dimulai dari yang paling besar biar segera stabil dulu kapalnya. Dinosaurus mesti Ustaz. Kok udah ngerti? Ya paling besar kan? Paling besar dinosaurus. Apa gajah? Betul, dinosaurus. Ya. Dinosaurus suruh maju cerita lucu gitu loh. Dinosaurus cerita baru setengah menit itu semua hewan udah ketawa. Pancen memang watak dasarnya dinosaurus ini hewan cerdas gitu loh. Hewan pintar. Tapi ada satu hewan di pojok kapal yang tidak ketawa. Nggak mendengar mungkin atau gimana? Dia tidak ketawa. Hewan itu adalah babi. Wih, babi. Oh. Ya, jadi hewan itu adalah babi. Ayo yang dirahmati Allah, hewan itu adalah babi. Satu-satunya hewan yang tidak ketawa. Sesuai dengan kesepakatan juri, ada satu hewan tidak ketawa, maka dinosaurus dicemplungkan ke laut. Jadi nanti kalau antum ada soal biologi tentang apa yang menyebabkan dinosaurus punah ya, cemplung ke laut tadi. Ya, itu adalah sebabnya babi tidak ketawa. Masya Allah. Jadi sebab awal punahnya dinosaurus itu karena babi tidak ketawa, gitu ya. Lanjut, monggo. Kapal masih uling dikit, maka dicari hewan lain yang lebih besar tapi di bawahnya dinosaurus. Apa itu? Gajah. Mahmud. Mahmud Itu kakaknya gajah yang kayak di SE gitu loh, yang ada sungunya itu. Mahmud suruh cerita lucu. Udah 2 menit cerita ada yang ketawa. Sesuai kesepakatan juri, Mahmud dicemplungkan dan punahlah Mahmud. Yang ada adiknya sampai sekarang kan gajah. Yang buat juri penasaran tuh si babi ini. Ketika ceritanya dinosaurus lucu, dia tidak ketawa. Malah ketika ceritanya Mahmud tidak lucu sama sekali, dia malah ketawa. Kok responnya nggak pas itu ya? Pas itu. Ya ini makanya akhirnya juri nanya sama babi. Babi, kenapa tadi cerita lucu kau tidak ketawa? Ini tidak lucu malah kau ketawa. Kata si babi, wah anak baru sadar ternyata cerita dinosaurus tadi lucu. Responnya lambat. Lola lah bahasanya, loading lambat kayak gitu. Nah
Ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu ilustrasi yang bisa jadi apa sih dak? Satu hal yang ora tenanan Gus Tate malah bawa cerita fiksi dongeng yang ndak mutu gitu, padahal ada kisah Quran yang nyata. Saya hanya ingin mengambil pelajaran saja sebenarnya, bahwa sebenarnya banyak anak-anak muda yang sekarang hidup tingkah lakunya ndak jauh beda sama babi itu. Ini kan pelajarannya kan, jangan sampai ketelmian kamu menyebabkan kesengsaraan orang lain. Kenapa dinosaurus punah? Gara-gara babi tidak ketawa. Di sekitarnya tuh sudah ada kejadian lucu. Harusnya kan dia melakukan tindakan, sikap yang sesuai dengan kondisi di sekitarnya. Ketawa dong kan kayak gitu. Kalau ada cerita lucu tuh ya ketawa. Karena babi tidak ketawa, orang lain yang kena batunya. Dinosaurus terpaksa harus dilempar ke laut. Sampai akhirnya kita tidak bisa ngelihat dinosaurus lagi sekarang. Sekarang cuma foto aja. Iya. Loh, sekarang anak-anak muda zaman sekarang, bukankah di sekeliling mereka tuh terjadi banyak hal? Banyak masalah-masalah keumatan yang ada di sekitar mereka. Akan tetapi mereka malah masih konyol, mereka tidak mau tahu. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan untuk membaca. Begitu pula ya tradisinya di rumah tidak ditanamkan sama orang tua ya. Tidak punya tradisi membaca. Jadi kalau saya pernah baca riset itu, orang Jepang itu setiap tahun masing-masing kepala itu baca buku 40 buku. 40 buku itu yang dianggap buku yang 500 halaman ke atas. Orang Jepang di rata-rata 40 buku per tahun. Berarti rumahnya itu perpustakaan yang besar ya. Toh andaikan dia tidak punya perpustakaan besar, tapi dia pasti baca, di mana-mana baca. Kita lihat tradisinya orang Jepang, ngantri baca, jalan baca, di restoran baca. Itu kebiasaan. Orang Amerika berapa? 10 buku. Orang Arab 4 lembar. Orang Indonesia tanda tanya. Tanda tanya, enggak tahu. Enggak ada. Ada dengan jumlah penduduk yang sekian banyak itu. Orang Indonesia tidak punya kebiasaan untuk baca buku. Padahal baca buku itu jendela dunia. Iya betul. Membacalah maka kau akan mengenal dunia. Menulislah maka kau akan dikenal dunia. Nah, kayak gitu. Sedangkan membaca buku ini Masya Allah sumber ilmu. Banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan. Membaca buku tentang sejarah membuat kita kaya akan kebijaksanaan masa lalu. Padahal kan sejarah itu kan peristiwa yang berulang-ulang. Ada polanya dan berganti-ganti orang saja. Kalau kita rajin baca, bukankah kita akan dengan kebijaksanaan itu kita bisa menyikapi hal yang sedang kita hadapi. Banyak sekali hal-hal tentang alam semesta, realita dan lain sebagainya. Itu bisa kita baca. Anak-anak muda sekarang dengan segala kemudahannya bisa nonton YouTube, bisa buka Google, apa-apa ada. Tapi tidak banyak digunakan untuk itu karena memang mereka tidak punya kepedulian hidup. Self konsepnya juga nggak jelas. Gimana mungkin self konsepnya jelas? Wong dia nggak pernah baca tentang self konsep. Kapan-kapan kita bahas self konsep. Insya Allah. Gitu. Nah sekarang itu apakah ada tips atau cara membangun mindset kepada anak muda supaya dia semangat dalam menuntut ilmu? Ya betul juga ya. Ada tipsnya, jelas ada. Jadi saya mau ngambil satu hal yang sebenarnya sering saya sampaikan ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW mendidik iman para sahabat. Nanti ini tak hubungkan sama itu. Ada seorang tabiin bertanya pada para sahabat, kenapa iman kalian, keislaman kalian luar biasa, kami ini kok enggak seperti kalian, kami kayak maling dalam berislam katanya. Nah, sahabat menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Dulu kami bersama Rasulullah SAW pas kami masih muda, kami itu belajar iman dulu, baru belajar Quran. Baru setelah itu Al-Quran turun menumbuh suburkan keimanan kami. Sedangkan kalian wahai tabiin, kalian tuh belajar Al-Quran dulu baru belajar iman. Nggak ada yang dihilangkan, hanya dibalik. Hasilnya ternyata jompleng. Padahal itu cuma beda generasi antara sahabat sama tabiin. Wah, apalagi kita zaman sekarang yang anak-anak hanya menghafalkan Al-Quran saja, bahkan tidak sampai mempelajari dan mengamalkannya. Belum lagi masalah iman dan seterusnya. Ini kan problem. Nah, ketika tentu kita tergelitik ya dengan statementnya sahabat tadi. Kami belajar iman sebelum Al-Quran. Mesti kita punya pertanyaan lah. Dulu Rasulullah ngajarkan iman itu gimana?
Ya toh? Metodenya bagaimana? Metodenya Rasulullah ngajarkan iman tuh gimana? Oh, ternyata Rasulullah SAW itu punya waktu untuk berkisah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Punya waktu untuk berkisah. Majelis itu ya. Majelis bukan majelis materi tapi majelis kisah. Ini kan kita majelis materi ini. Iya. Walaupun ada kisah-kisahnya Iya. juga. Tapi nanti kisah-kisahnya ini yang bikin karakter sebenarnya. Yang bisa bentuk karakter orang tuh kisah-kisahnya. Lah, apa namanya? Rasulullah SAW itu menyediakan waktu khusus dengan para sahabat untuk berkisah. Betapa powerfulnya kisah dalam merubah karakter seseorang itu saya gambarkan satu ilustrasi bahwa di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengadakan mobilisasi untuk memerangi Persia. 3 hari mobilisasi, tidak ada satu orang pun Muslim yang ikut bergabung menjadi volunteer. Padahal yang menyeru itu Umar bin Khattab, yang diseru adalah para sahabat. Setelah diusut, kenapa mereka tidak ada yang mau bergerak menjadi volunteer? Apakah mereka pengecut? Bukan. Ternyata di dalam alam bawah sadar benak para sahabat itu bayangan tentang pasukan Persia itu pasukan angker. Lah kok bisa? Sejak kecil, sejak para sahabat ditimang-timang sama ibunya, digandeng jalan ke pasar sama ibunya, itu diceritakan tentang betapa ngerinya pasukan Persia. Ceritanya udah puluhan tahun yang lalu, tapi dampaknya, bekasnya kuat di kepalanya itu sangat luar biasa. Itu betapa kuatnya pengaruh kisah terhadap karakter seorang anak. Ya. Orang tua pun juga, artinya kisah ini bisa diceritakan siapapun. Artinya orang dah tua, dah jompo kayak kau kayak gini. Nah, saya ada bayi tua lah kayak kau. Mendengarkan cerita kan kadang-kadang kita tersentak. Oh iya kok ya mengena gitu loh. Jadi dia cocok, kompatibel buat semua usia. Ini adalah metode Nabi. Bahkan ini metode Al-Qur'an, sepertiga Al-Qur'an itu kisah. Nah, barangkali dengan kita banyak menceritakan kepada anak-anak muda kisah-kisah tentang betapa para salafus soleh itu menghargai ilmu, mereka mendapatkan keutamaan ilmu, mereka menjadi bersemangat, terbentuk karakternya. Ini satu tips dari saya. Karena untuk seorang itu semangat membaca, semangat menuntut ilmu, itu harus perintah dari dalam diri. Betul enggak? Betul. Kenapa antum semangat banget majelis ilmu? Ketika majelis ilmu libur 3-4 hari antum udah kebingungan. Kenapa kayak gitu? Karena udah tertanam dalam diriku ada yang hilang gitu kalau nggak ikut majelis ilmu. Nah, di majelis dan itu, rugi itu kan. Betul. Majelis ilmu yang antum dengar kan disitu dikisahkan kisah-kisah para salaf yang hebat luar biasa. Mereka semangatnya dalam menuntut ilmu. Hasil faedah keutamaan apa yang mereka dapatkan ketika mereka menjadi orang yang berilmu, gitu. Sehingga apa? Ketika mental semacam ini sudah tertanam di dalam diri, wis ora perlu dikongkon meneh. Jadi semua fasilitas dan kemudahan yang Allah berikan sekarang, betapa mudahnya kita mengakses ilmu dengan berbagai macam bentuknya, ini akan dimanfaatkan dengan baik. Lihat Sayyidina Afri itu, Masya Allah setiap hari nonton YouTube Ustadz Budi Asyari atau belajar terus beliau. Artinya seorang bisa belajar banyak, mendapatkan ilmu yang banyak, bahkan tanpa masuk bangku kuliah. Toh sekarang kuliah juga kuliahnya online. Bukan saya remehkan kuliah loh ya. Tapi kan kenyataannya pemuda-pemuda rebahan yang mbok ceritakan tadi itu loh, mereka itu kan HP miring. Ketika nyala itu videonya dimatiin, terus suaranya dimatiin, terus dia pakai HP yang lain nge-game malahan. Cuma absen tok kuliahnya ya kan. Nah, dia nggak dapat apa-apa padahal dia bayar. Ya toh. Cuma cari gelar biasanya orang-orang sekarang itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita ngelihat betapa semangatnya para salafus saleh, para salafus saleh, bahwa mereka apapun yang mereka temui itu dipakai buat nulis dan mencatat, sampai mereka ketika mencatat tidak dapat pena, jarinya digigit untuk bisa tetap mencatat, darah, tinta darah, semangatnya kayak gitu. Sampai mereka itu kencingnya darah, saking beratnya proses menuntut ilmu. 2 bulan jalan di padang pasir, nggak pakai mobil mewah, pakai onta, bukan Toyota. Itu hanya untuk mendengarkan 1-2 hadis kesana kemari, tapi mereka mendapatkan keberkahan ilmu. Sampai sekarang namanya pun terkenang ya. Iya, itulah dia para
para salaf kita, sebutlah namanya Imam Malik dengan Muwatta'nya, Imam Syafi'i dengan Ar-Risalahnya, Imam Ahmad dengan Musnadnya. Mereka orang-orang hebat, punya karya semua. Lah anak muda zaman sekarang Mati pun nggak dikenang sama warga. Sekarang ini mungkin sebagai closing ya. Closing statement anak mau satu cerita menarik. Cerita ini diceritakan sama Presiden Turki Erdogan. Gimana Ustaz? Ini ceritanya tentang penaklukan Mongolia terhadap Baghdad. Baghdad itu negara Islam yang paling maju zaman dulu. Mercusuar peradaban itu Baghdad. Kota itu kayak surga. Lah desainnya terinspirasi dari surga. Jadi orang Barat kalau masuk ke situ, wah ini surga apa dunia ini. Arsiteknya berarti arsiteknya jos. Tahu apa itu dalam Al-Quran. Jalannya itu pakai marmer, bukan cuma pakai ya. Perpustakaan Baitul Hikmah itu setiap hari kemasukan 40.000 ulama. 400.000 bahkan. Lah, gimana Ustaz? Hulagukan ini adalah cucunya Genghis Khan. Ketika dia menaklukkan Baghdad itu, dia habis-habisi orang muslim, dibantai, jalan banjir darah, perempuan muslimah diperkosa. Perpustakaan Baitul Hikmah yang tadi sekian banyak isi kitabnya itu dibakar, abunya dialirkan ke Sungai Dajlah sampai warnanya hitam. Nah, setelah dia rampung penaklukan, pembantaian itu, dia pingin ngobrol gitu sama orang muslim. Maka dia bilang, tolong datangkan kepada saya ulama yang paling hebat yang kalian miliki. Ulama paling hebat ya udah disembelih semua. Kalaupun seandainya masih ada tersisa 1-2, mereka mesti ngumpet, takut dibunuh. Karena nih Hulagukan ini orangnya bengis luar biasa. Lalu datang seorang anak muda, ibaratnya ustadz muda sing jenggotnya aja belum tukul ya, kurang lebih kayak kau gitulah mukanya sob. Namanya Kadihan. Terus dia mendatangi Hulagukan ini membawa unta, kambing sama ayam. Untuk apa itu? Nah ini kau nanti bakal tahu. Jadi begitu Kadihan ini datang di depannya Hulagukan, tanya, "Hei, masa orang muslim cuman punya anak bayi kayak kau untuk ngadepi saya? Mbok please, yang lebih keren lagi lah. Jangan kau yang lebih meyakinkan lagi selain kau lah, ada ndak?" Terus si Kadihan santai, tidak bergeming, mimik mukanya tidak berubah. Kalau jenengan pingin ngomong sama yang lebih besar daripada saya, di luar saya mbak unta. Kalau kau mau ngomong sama yang lebih panjang jenggotnya daripada saya mbak kambing. Kalau kau pingin yang suaranya lebih nyaring daripada saya, nyoh ayam. Jadi kau mau ngomong sama yang mana? Wah, Hulagukan ya, ini berarti anak muda nggak kaleng-kaleng ini berarti ini cerdas, sip. Dia dah tertarik tuh, dia terpesona dengan jawabannya itu. Oke, agak gitu aku nanya sama kamu. Pertanyaan cuma 2. 1, apa yang membuat saya bisa masuk ke negeri ini dengan mudahnya? Padahal kan Islam kan terdengar luar biasa. Kata Kadihan, itu karena kesalahan kami. Kami itu menikmati dunia, mengejar dunia, berambisi dengan harta, tahta. Kami bersenang-senang, kami menjauh dari Allah, kami menjauh dari ilmunya Allah, kami tidak bersyukur kepada Allah, kami tidak menyiapkan generasi. Ya ini semua atas kesalahan kami. Maka Allah menghukum kami dengan mendatangkan kamu. Wah, jawabannya Siti Miwir. Lah gimana kalau anak muda rebahannya tinggal tunggu habisnya Indonesia ludes. Kutitipkan negara kepadamu. Daleh kono wae Pak De. Tak dolanan MLC ya. Ya itu problem anak muda sekarang. Satu ini jawaban dari pertanyaan pertama. Baru satu. Pertanyaan kedua. Lah terus apa yang bisa menyingkirkan saya dari kota ini? Kata Hulagu. Si Kadihan menjawab, ya ketika kami introspeksi diri, kami sadar, kami kembali kepada Allah, kami menyadari letak dunia itu di mana. Kami tidak terobsesi lagi dengan itu. Kami bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Ya, kami mendekat kembali dengan ilmunya. Kami mempersiapkan generasi yang sesuai dengan tuntunannya. Maka Allah akan kembalikan nikmat yang seperti semula itu kepada kami. Nah, ini pelajaran. Sekarang bayangkan ya,
kisah ini disampaikan oleh presiden Turki yang negaranya udah kayak gitu bagusnya. Lah kita apa enggak malu kita? Iya. Kalau jadi anak muda tetap rebahan, nggak semangat menuntut ilmu, nah, wis gitu so. Bukan yang keras ini harusnya. Keras tuh ya. Udah sekarang harus peka ya. Jangan kalau nggak peka berarti peka berarti. Ya. Ya, demikian Ustadz podcast Ya. pada malam hari ini, semoga bisa menumbuh suburkan semangat dalam menuntut ilmu untuk anak muda, Ya. calon penerus Amin. generasi bangsa. Amin. Demikian podcast pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.